Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dengan NPM 101 19102 dari kelas C2 Prodi Manajemen. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah PAI 5. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Ma'rifatul Quran, mengenai kalamullah. Apa itu kalamullah? Kalam dalam istilah ilmu wahyu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz atau ucapan, murokab atau tersusun, mufid atau memberi faidah, dan bilwadli atau dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran, bahkan terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dapat kita baca sekarang ini. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Tahap yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Yang tahap ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 74.437 kalimat dan 345 huruf. Surah pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Surat yang terakhir turunnya adalah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, ia wafat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan Al-Quran. Dalam penulisan Al-Quran, kita mengenal istilah jam'u Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran yang mempunyai dua pengertian yaitu al-hifzu atau menghafal dan al-kitabah yaitu menulis, yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Kata pengumpulan dalam arti penghafalannya adalah proses ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyemayamkan wahyu yang diturunkan ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW. Proses penulisan Al-Quran atau rasmu Al-Quran terdiri dari beberapa tahapan atau masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. 1. Masa Nabi Muhammad SAW. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad ditempuh dengan 2 cara. Yang pertama yaitu Al-Jam'u Fis Sudur Rasulullah. Rasulullah amat menyukai wahyu dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Nabi Muhammad adalah hafiz atau penghafal Al-Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya, sebagai bentuk kecintaan mereka kepada pokok agama dan sumber risalah. Setiap kali Rasulullah menerima wahyu, para sahabat langsung menghafalnya di luar kepala. Cara yang kedua yaitu Al-Jam'u Fis Sutur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali Muawiyah, Ubay bin Khab, dan Zaid bin Sabit.
Bila ayat turun, beliau memerintahkan mereka menuliskan dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah, sehingga penulisan dalam lembaran itu membantu penghafalan di dalam hati. Proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW sangatlah sederhana. Mereka menggunakan alat tulis sederhana dan berupa lontaran kayu, pelepah kurma, tulang belulang, dan berbagai tempat lainnya. Pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadilah Jam'ul Quran, yaitu pengumpulan naskah-naskah atau manuskrip Al-Quran yang susunan surah-surahnya menurut riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu atau hasbi tartibin nuzul. Usaha pengumpulan tulisan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar terjadi setelah Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Peperangan tersebut mengakibatkan 70 orang sahabat penghafal Al-Quran syahid. Khawatir akan hilangnya Al-Quran karena para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam medan perang. Lalu Umar bin Khattab menemui Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber, baik yang tersimpan di dalam hafalan maupun tulisan. Yang kedua, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab, sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri dari bangsa Arab saja, atau Ajami. Salah satu dampak yang terjadi adalah ketika mereka membaca Al-Quran, karena bahasa asli mereka bukan bahasa Arab. Fenomena ini ditanggapi secara cerdas oleh salah seorang sahabat yang juga sebagai panglima perang pasukan muslim yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Inisiatif Utsman bin Affan untuk menyatukan penulisan Al-Quran tampaknya sangat beralasan. Betapa tidak, menurut beberapa riwayat, perbedaan cara membaca Al-Quran pada saat itu sudah berada pada titik yang menyebabkan umat Islam saling menyalahkan dan pada ujungnya terjadi perselisihan di antara mereka. Tahap yang terakhir itu adalah di masa setelah Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, Al-Quran mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisannya. Mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan tidak memiliki harokat dan tanda titik sehingga dapat dibaca dengan salah satu qiraat yang 7. Setelah banyak orang non-Arab memeluk Islam, mereka merasa kesulitan membaca mushaf yang tidak berharokat dan bertitik itu. Pada masa Khalifah Abdul Al-Malik di masa 685 sampai 705 Masehi, memadainya mushaf ini telah dimaklumi para sarjana muslim terkemuka saat itu, dan pada karena itu pula penyempurnaan mulai segera dilakukan. Upaya penyempurnaan itu tidak berlangsung sekaligus, tetapi bertahap dan dilakukan oleh setiap generasi sampai abad 3 Hijriah atau akhir abad 9 Masehi. Selanjutnya ada mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, kata mukjizat atau azaza yuzizu izaz atau mu'zizun adalah lemah lawan dari kudroh atau mampu. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Definisi dari mukjizat menurut ulama yaitu perkara yang di luar kebiasaan yang tidak bisa ditandinginya, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Syarat-syarat mukjizat menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama yaitu sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Yang kedua yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Contoh, terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam atau sebaliknya. Tongkat jadi ular, memancarnya air dari jari-jari. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah seperti air jadi minyak. Yang keempat, terjadinya karena adanya penentang seperti Musailamah. Yang kelima atau yang terakhir, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur dari mukjizat sendiri itu diantaranya adalah: yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian.
Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam dari mukjizat ada dua, yaitu mukjizat hissi atau mukjizat yang bersifat materi indrawi dan tidak kekal. Yang kedua, mukjizat manawi atau mukjizat yang bersifat imaterial, logis, dan hanya dapat dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan fisik. Aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Tidak ada satu fakta pun seseorang yang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran. Yang kedua, aspek isyarat ilmiah. Beberapa ayat memuat berita-berita kejadian dan fakta-fakta ilmiah yang mendahului zamannya. Sebagian baru terjawab di era sekarang. Selanjutnya ada aspek kisah-kisah purba. Kisah dalam Al-Quran berbeda dengan kisah pada umumnya. Al-Quran memuat kisah-kisah kehidupan manusia yang paling purba. Masing-masing kisah dijelaskan secara singkat, padat, dan syarat akan nilai. Namun di sisi lain tidak terlihat sangat rigid dan kronologis. Sebagaimana fakta sejarah, semua cerita tersebut sangat relevan dengan kondisi zaman, bahkan sebagian kisah ada yang belum terjadi dan beberapa baru terjadi belakangan. Yang selanjutnya ada aspek hukum, melingkupi hukum akidah, hukum akhlak, dan hukum syariat. Dalam Asmaul Quran, yang pertama itu yaitu Alkitab, petunjuk, cahaya, ruh, obat, kebenaran, penerangan, pelajaran, berita gembira, dan Az-Zikra, Al-Furqan atau pembeda yang hak dan batil. Dan selanjutnya rahmat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan untuk melemahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang meragukan kenabian dan kerasulannya. Selain itu, fungsi Al-Quran yang tidak kalah penting adalah sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukti bahwa semua ayatnya benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bukti kedua fungsinya, yang terakhir paling tidak ada dua aspek dalam Al-Quran itu sendiri. Yang pertama yaitu isi kandungannya yang sangat lengkap dan sempurna. Yang kedua, keindahan bahasa dan ketelitian redaksinya. Yang ketiga yaitu kebenaran berita-berita goibnya. Dan 4, isyarat-isyarat ilmiahnya. Kitab jihad. Jihad adalah dalam Al-Quran adalah berjuang tiada henti dengan mencurahkan segala yang dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkan, perjuangan dengan nyawa, harta, atau apa yang dipunyainya dengan niat melakukannya di jalan Allah, sehingga mengantarkannya kepada ridho dan rahmatnya, sebagai kitab berita dan kabar. Kitab tarbiyah. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia pedoman hidup bagi manusia. Yang pertama yaitu akidah atau keimanan, yang kedua ibadah, yang ketiga prinsip-prinsip syariat atau manusia sosial, ekonomi, musyawarah, hukum perkawinan, hukum waris, hukum perdana, dan hukum antar bangsa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.